Bangsa jin berwujud udara, sedangkan manusia memiliki pori-pori. Karena itu, jin bisa masuk dari bagian mana saja dalam jasad manusia. Sebagaimana Allah berfirman yang artinya, dan dia menciptakan jin dari nyala api. Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 15. Menurut Ibnu Abbas, yang dimaksud nyala api adalah ujung gejolak api yang merupakan udara panas yang keluar dari api. Jika jin masuk ke dalam jasad manusia, dia langsung menuju otak. Dan melalui otak, dia bisa mempengaruhi seluruh anggota tubuh. Jika diteliti orang penderita kesurupan, maka akan terdeteksi gelombang yang sangat halus dan aneh yang bersemayam di otak. Banyak faktor yang mendorong jin merasuki manusia. Menurut Ibnu Taimiyah rahimahullah, antara lain karena syahwat, hawa nafsu, dan mabuk cinta. Ada kalanya jin bersemayam di tubuh manusia karena jatuh cinta, bahkan sering mengganggu manusia agar tidak menikah. Ada juga orang yang kerasukan karena telah mengganggu tempat berkumpulnya bangsa jin. Orang yang gampang marah, penakut, sering melamun, dan banyak bernafsu syahwat mudah sekali dirasuki jin. Untuk mengetahui gangguan jin, bisa dideteksi pada saat tidur. Orang yang susah tidur malam, sering dihinggapi cemas berlebihan, sering mimpi buruk, seperti dikejar-kejar setan atau melihat binatang. Lalu pada saat tidur gigi geram sering beradu, sering berteriak, tertawa, menangis atau merintih pada saat tidur. Inilah antara lain gejala-gejala orang yang mengalami gangguan jin. Gangguan jin di dalam tubuh manusia bisa dirasakan seperti penyakit organik lainnya. Misalnya, orang yang sering pusing bukan disebabkan penyakit lain. Orang sering linglung pikirannya, lesu dan malas, atau merasakan sakit di salah satu anggota badan yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Selain di otak, jin biasanya menetap di aliran darah besar. Oleh karena itu, dalam praktek ruqyah, beberapa titik aliran darah di kepala dan badan biasanya dipijit-pijit, ditekan, atau ditepuk-tepuk sambil dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Biasanya akan mengakibatkan reaksi kesakitan, mual, dan muntah-muntah. Alhamdulillah, komunitas pecinta ruqyah syar'iyyah kini mulai banyak bermunculan. Selain meruqyah, mereka juga menggelar berbagai pelatihan di masjid-masjid. Banyak umat Islam yang terbantu untuk mengenali berbagai gangguan jin yang dialaminya. Praktek ruqyah sesungguhnya mudah sekali, bisa dilakukan oleh diri sendiri. Ayat-ayat suci Al-Quran untuk ruqyah kebanyakan sudah dihafal. Tapi yang terpenting, kuatkan niat dan keyakinan. Allah Ta'ala pasti menolong kita untuk melawan dan mengusir jin. Ruqyah syariah, ruqyah adalah doa. Syariah artinya sesuai dengan syariat Islam. Adalah salah satu bentuk pengobatan ilahiyah. Jadi seseorang bisa melakukan ini dimanapun, kapanpun dia merasa membutuhkannya. Seperti yang Rasulullah SAW sabdakan, La ba'sa birruqa ma lam yakun fi syirkun. Jadi ruqyah itu boleh. Silahkan, bahkan ini sunnah. Silahkan seseorang meruqyah selama tidak ada kesyirikan dalam tata cara ruqyahnya, dalam doanya, dalam tata caranya, dalam keyakinannya, akidahnya. Selama tidak ada kesyirikan, boleh meruqyah. Salah satu bentuk ruqyah yang sangat sederhana yang Rasulullah contohkan adalah ketika beliau mau tidur. Rasulullah merapatkan kedua telapak tangannya dan meniupkan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian beliau usapkan ke seluruh tubuhnya untuk agar Allah menjaganya. Caranya seperti ini. Jadi rapatkan kedua telapak tangan, kemudian baca ta'awuz, baca bismillah. Bisa ikuti saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian tiupkan ke telapak tangan. Setelah itu usapkan ke seluruh tubuh yang mampu diraih. Semuanya ya, yang mampu diraih. Dan Rasulullah melakukan ini sebanyak 3 kali sebelum tidurnya.
Allah Ta'ala memerintahkan agar manusia berlindung kepadanya dari setan berbentuk jin dan manusia. Karena setan memiliki tabiat yang jahat, tidak ada yang bisa mencegahnya kecuali yang telah menciptakannya. Maka mohon perlindunganlah kepada Allah dimanapun dan kapanpun. Allah Ta'ala berfirman, dan katakanlah, ya Rabbku, aku berlindung kepada engkau dari bisikan-bisikan setan. Dan aku berlindung pula kepada engkau, ya Rabbku, dari kedatangan mereka kepadaku. Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 97 hingga 98. Perbanyaklah membaca Al-Quran, karena Al-Quran merupakan terapi untuk mengusir dan menjaga dari gangguan jin. Rasulullah bersabda, janganlah kamu menjadikan rumah-rumah kamu sebagai kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Hadis riwayat Muslim. Bacalah ayat kursi saat hendak tidur sebagaimana sabda Nabi. Jika engkau menempati tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sampai engkau menyelesaikan ayat tersebut. Maka sesungguhnya akan selalu ada padamu seorang penjaga dari Allah. Dan setan tidak akan mendekatimu sampai engkau masuk waktu pagi. Hadis riwayat Bukhari. Betapa hebatnya setan menebarkan perangkap-perangkapnya. Tapi kita harus tetap yakin sesungguhnya tipu daya setan itu lemah jika mengetahui rahasianya. Setan tidak mampu membuka pintu yang dikunci dengan nama Allah. Setan tidak dapat makan bersama manusia yang mengucapkan Bismillah. Begitu pula, setan tidak akan masuk ke dalam rumah yang dihiasi dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Namun kelicikan setan akan memperdaya jika kita lengah. Karena setan sudah berjanji selalu menggoda manusia, seperti dijelaskan dalam Al-Quran. Kemudian, aku pasti akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati mereka bersyukur. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 17. Ada 4 penjuru yang disebutkan dalam ayat ini. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, ketika iblis berkata saya akan mendatangi mereka dari muka, maknanya iblis akan membuat manusia ragu akan permasalahan akhirat. Dan dari belakang mereka, membuat mereka cinta kepada dunia. Dari kanan, urusan-urusan agama akan dibuat tidak jelas. Dan dari kiri mereka, manusia akan dibuat tertarik dan senang terhadap kemaksiatan. Iblis tidak mendatangi kita dari atas karena rahmat Allah turun kepada manusia dari atas. Pemirsa Khazanah, sudahkah kita mengenal berbagai tipu daya setan untuk menjerat kita? Sudahkah kita memiliki bekal untuk berjihad melawan setan? Tidak ada benteng yang paling kokoh kecuali tauhid kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Cukuplah Allah Ta'ala sebagai pelindung kita. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.